5 kali gagal ini saya. Lima. Kalau dari SMK itu nggak bisa Oh, nggak bisa. ambil sosmu. Oh, dulu kenapa saya kok milih UGM terus di jurusan pertanian ini? Nah, itu kan saya sempat ketolak dulu Mas di SBM. Saya pikiran udah kemana-mana tuh Mas. Ya kan aku nekat Mas, tetap pilih jurusan yang sama. Yang pertama agronomi, yang kedua kehutanan. Alhamdulillahnya keterima di situ. Malah yang UIN-nya nggak keterima. Dulu tuh pas ujian tuh ada ya, Arab gundul. Kan nggak paham tuh aku Arab gundul. Kebetulan aku dapet di Sumatera Mas. Astagfirullah, jauh banget Mas. Lampung. Sumatera. Selamat datang Mas. Terima kasih Mas, udah diundang ke PWD ini. Oke, kita pada malam hari ini mau bercerita-cerita tentang UGM dan bagaimana masuk di Universitas Gadjah Mada. Tapi sebelum itu bisa dikenalkan dulu Mas. Oke, buat teman-teman kelanin, aku Hanan Amar Raihan ya, biasa dipanggil Hanan. Dan ya, seperti yang Masnya bilang, mahasiswa UGM tahun 2021. Asik. Jurusan apa Mas? Agronomi Mas. Agronomi. Yo, Agronomi itu prodi atau departemen? Prodi, agronomi prodi, departemennya budidaya pertanian di Oh. Fakultas Pertanian. Nah, ini sebelum masuk ke Mas Hanan ya teman-teman, saya mau cerita sedikit Oke, tentang Mas, ya. sana ini Mas. Dulu itu Mas, saya itu pernah berjuang masuk ke UGM itu. Sempat daftar UGM juga. Sempat daftar UGM juga Mas. 5 kali gagal ini Mas saya. 5 kali. 5 kali gagal itu 5 kali itu SBMPTN 3 kali. Utul itu 2 kali. Tapi kan saya pinginnya yang jurusan yang top gitu ya. Makanya nggak keterima-terima. Tapi ya nggak apa-apa lah karena aku inginnya itu Mas. Tuh awalnya mau daftar jurusan apa Mas? Dulu itu pertama pengennya ilmu politik. Ilmu politik. Itu yang tahun pertama berarti. Yang tahun pertama. Yang pertama banget. Pertama banget. Terus yang berikutnya itu saya pengennya hukum dan hubungan internasional. Di utulnya atau di SBM-nya tahun Jadi depan. pada waktu itu di SBMPTN kan Sosum Saintek kan ya Mas. Bebas ya. Bebas, Kan saya dari SMK nih. Dari SMK kalau ujian tulis itu utul UGM itu kalau dari SMK itu nggak bisa ambil sosmu. Makanya ya saya pada waktu itu ngambil lupa saya apa. Tapi nggak bisa jurusan yang tak pengen itu nggak bisa. Makanya iya nggak masuk UGM. Jadi 5 kali tuh nggak bisa susun semua. Kan ada 2 utul nih Mas. 2 utul nih ya. Jadi 2 utul ini dua-duanya nggak bisa susun. Nggak bisa sama sekali. Ya ambilnya sing saintek itu dan saya nggak seneng saintek. Kan SMA Mas, SMK ya? SMK saya. Itu jurusan apa dulu? Dulu saya mesin. Teknik pemesinan SMK Negeri 2 Depok. STM pembangunan yang 4 tahun itu Mas. Oke. Berarti yang setahunnya magang PKL itu ya? Ya, PKL itu. Nah, maka dari itu saya mundur kuliah lama banget ya Mas. Udah SMK 4 tahun. Nyoba-nyoba kuliah berapa tahun berarti ya? 3 tahun ya Mas? 3 tahun tuh nggak masuk UGM dan nggak bisa daftar ke UGM lagi itu. Tadi kok sempat coba kuliah itu, pernah kuliah di mana Mas sebelumnya? Oh, sambil nunggu ke UGM ada yang ujian lagi itu saya pernah di UMY Mas. UMY. Itu jurusan ilmu pemerintahan yang internasional. HI ya berarti? Enggak Mas. Oh, bukan HI. Bukan. Tapi ilmu pemerintahan yang internasional. Nah, ini kan cerita sedikit dari saya ini Mas untuk pengantar dari saya yang susah banget masuk ke UGM. Nah, ini gimana ini Mas? Dulu kok bisa Mas Hanan ini setelah SMA ya Mas? SMA. Setelah SMA bisa langsung masuk ke UGM. Gimana itu? Astagfirullah. Ya mungkin udah rezekinya ya Mas ya. Karena kan ya kebetulan
saya SMA itu ambilnya IPA juga. Jadi mungkin kan agak-agak nyambung juga ya sama pertanian. Jadi itu dulu kenapa saya kok milih UGM terus di jurusan pertanian ini. Nah, itu kan pas SMA itu kan pas pelajaran biologi nih. Jadi buat teman-teman yang sering pelajaran IPA dulu. Nah, itu sama kayak saya itu dulu suka banget kalau guru itu jelasin kayak tentang tumbuh-tumbuhan gitu, Mas. Jadi kan kalau tumbuh-tumbuhan kan juga bisa tanaman, tapi kan dulu kan belum spesifik ke tanaman. Jadi saya lebih suka kalau pembahasan itu tumbuh-tumbuhan. Berarti dari SMA itu sudah suka pelajaran biologi ya, Mas? Awal mulanya itu. Berarti SMP belum nih? SMP sebenarnya dari SD sih, Mas, kalau seneng IPA. Oh, seneng IPA itu dari SD. Soalnya dulu SD ya sempat IPA-nya itu bagus, NEM-nya. Sempat di 95 atau berapa itu. Pokoknya tinggi lah, paling tinggi dari yang lain. Kalau di SD itu Mas Hanan seneng enggak? Pelajaran IPA yang bab reproduksi. Waduh. Seneng enggak ini? Pas itu belum, Mas. Oh, belum. Masuk ini. Paham dikit kok. Oke, lanjut tadi terus. Oke, nah sebenarnya awalnya itu saya sempat ketolak dulu, Mas, di SBM. Saya masuknya itu di jalur mandiri, utul. Oh, utulnya. Nah, pas di SBM ini saya juga ikut ujiannya. Ya karena saya seneng tumbuh-tumbuhan ya. Dulu tuh awalnya saya pengen banget masuk ke kehutanan. Awalnya. Di SBMPTN itu ada 3 pilihan nih, Mas. Ambil apa? Aku dua. Dua ya? Ambil apa aja nih? Ini sebelum masuk itu ya, Mas ya. Okay. Ya kan karena saya kan juga cerita ke orang tua konsul. Oh iya. Ya pokoknya nyeritain saya tuh senengnya ini karena saya seneng tumbuhan, terus saya juga jelasin pengen masuk ke hutanan nih, ke kehutanan. Nah, cuman dari orang tua saran dari orang tua juga suruh masuk suruh ambil di pertanian. Soalnya kan mungkin ya karena orang tua kan kadang lebih visioner dari kita. Makanya diarahin ke situ, jadi pilihan pertamanya pertanian, yang kedua baru kehutanan. Padahal Mas Hanan lebih kalau disuruh milih lebih seneng ke kehutanan. Ya kalau lebih seneng sih enggak juga sih, Mas. Cuman karena topiknya hampir sama ya, mungkin ya. Soalnya kan ya bedanya kalau di hutan ya mungkin bahas pepohonan yang lebih ke tumbuhan, cuman di pertanian ini lebih ke tanamannya. Sama-sama kayak ya di bab tumbuhan lah. Di lingkup pertumbuhan. Gitu. Oke, terus? Nah, itu saya udah ikut SBM ketolak. Terus ya pikiran udah kemana-mana tuh, Mas. Ya kan namanya apa ya, anak pertama kan mesti ada tanggungan buat ini kan. Oh, Mas Hanan ini anak pertama nih. Anak pertama. Jadi kayak ada kayak tuntutan ya kan apa ya, barat nanti kalau semisal orang tua ada nggak ada kan saya juga punya adik, jadi kan saya juga bertanggung jawab ke adik saya gitu. Jadi kayak pikiran udah kemana-mana. Pokoknya ya selama nunggu waktu itu dibilang belajar mempeng banget juga enggak, cuman saya ya belajar lah, maksudnya tambah belajarnya, maksudnya lebih sering baca, ngerjain soal-soal gitu. Terus pas waktu itu karena COVID juga kan, jadi lebih banyak di rumah mungkin ya. Jadi kayak pikirannya juga enggak terpengaruh lingkungan luar. Oh, saat mau masuk UGM itu udah COVID ya, Mas? Udah COVID, Mas. Pas COVID malah. COVID tahun itu 2021, udah tahun kedua itu, Mas. Tahun kedua ya. Berarti ujiannya SBM berarti tetap ke sana, tapi tetap ke sana, cuman ya protokol ketat gitu. Dan apa itu? Harus vaksin. Sama dulu tuh apa ya? Genos apa kan masih ada genos kan. Sebelum diwajibkan PCR. Nah, itu genos. Itu buat
pilihan utul nih aku nekat Mas, tetap pilih jurusan yang sama. Yang pertama agronomi, yang kedua kehutanan. 2 nih pilihannya. Dua ya. Alhamdulillahnya keterima di pilihan pertama di agronomi. Di agronomi itu. Tapi untuk backup plan yang UGM itu, semisal dulu kan belum tahu nih keterima atau enggak. Itu daftar di mana aja Mas? Itu belum sempat daftar di mana-mana Mas. Enggak ujian mandiri di mana? Enggak ikut deh. Saya enggak ikut. Tapi pernah daftar gitu. Oh, ini di UIN. Di UIN. Di UIN. Pokoknya setelah utul UGM, itu tuh pokoknya saya ikut juga ujian mandirinya di UIN. Utul UGM belum dilaksanakan. Dan daftar juga di Mandiri UIN. Mandiri UIN. Terus? Itu saya lupa waktunya duluan yang mana. Maksudnya ujiannya UIN dulu atau UGM dulu. Cuman pas sebelum pengumuman yang UIN itu, yang pengumuman UGM udah muncul. Nah, tapi udah bayar? Udah Mas, saya kan udah ikut ujian. Tapi yang pas UIN-nya? Yang UIN udah ikut ujian, tapi pas itu UIN online. Nah terus apa tadi? Nah, ya alhamdulillahnya pengumuman UGM keluar, alhamdulillahnya keterima di situ. Malah yang UIN-nya nggak keterima. Yes, namanya juga rezeki kita Mas ya, alhamdulillah. Malah UIN nggak keterima, UGM malah keterima. Mungkin karena ini ya Mas ya. Dulu tuh pas ujian tuh ada yang Arab gundul. Kan nggak paham tuh aku Arab gundul, apalagi dari SMA kan. Tuh pas SMA nggak pernah dapat. Ya mungkin kalau pelajaran agama kan ada, cuman kalau Arab gundulnya itu kan nggak ada. Jadi soalnya Arab gundul, jawabannya Arab gundul lah. Cuman nembak jawaban Mas aku pas itu. Oh, itu pilihan itu. Pilihan. Terus Arab gundul, terus jawabannya pilihan. ABC gitulah. ABC. Cuman Arab gundul semua. Banyak itu soalnya. Ya lumayan lah, 10-an mungkin. Enggak lebih. Pokoknya banyak. Terus pada waktu itu dalam pikiranmu apa Mas? Apa? pas waktu ngerjain apa gimana Mas ini? Pas waktu ya terus ngerjain. Kan belum pernah dapat pelajaran Arab gundul nih. Terus kan dikasih soal nih Arab gundul. Ya bismillah Mas. Mikir tetap opo iki. Cuman ya nggak tahu apa-apa lah, ya wis tembak wae lah. Nanti nek semisal rezekinya di sini ya terima gitu. Tapi alhamdulillahnya pengumuman UGM muncul malah UGM diterima yang UGM. Kalau enggak keterima semuanya itu kacau pasti ya Mas. Kacau banget. Soalnya kan ya tetap mikir juga tuh Mas, kalau di swasta kan mahal kan, lebih mahal dari negeri. Nah itu pikiran juga sih itu. Sebelum kita lanjut nih Mas ke kehidupan perkuliahan di UGM, mau minum apa Mas? Biar kita lebih santai ngobrolnya. Air putih ya Mas? Air putih. Kopi mau nggak kopi? Boleh lah kopi ya Kak. Mas, tolong buatkan kopi Mas. Aku sana kopi ini. Itu disimpan aja Mas. Kopi dari rumah aja Mas. Minta tolong Mas. Dibuatkan Mas. Kopi hitam ya Mas? Kopi hitam. Biar kayak ulama. Oh ya, bekas UIN. Bekas UIN. Ulama nggak jadi. Wah, langsung jadi ya Mas? Kok cuma satu Mas? Jadi. Aku sambil ngerokok ya Mas. Mas Hanan ngerokok nggak? Penak ya Mas. Ini siji Mas. Loro Mas. Ini Mas kalau ada yang mau ngerokok Mas. Sebar wae Mas. Rokok ya sebar. Surya kan menyinari hidup. Surya with UGM. Ora ding ora. Ini tak minum ya Mas? Minum monggo silahkan Mas. Enak gak Mas? Mantap. Sebentar ya Mas ya. Siap, aman Mas.
Terus kan masuk ke UGM nih. Kan ada tuh yang dulunya namanya ospek. Mos ki masa-masa sekolah ya. Ya masih sekolah tapi perguruan tinggi. Perkuliahan namanya ospek ya Mas. Ospek. Nah, kan ospeknya itu kan COVID ya Mas. Itu gimana Mas ospeknya kalau COVID itu? Full online Mas. Full online. Dulu tuh ospek ya kayak sebenarnya kayak kuliah biasa. Mesti sama kayak kuliah pada umumnya. Itu mulai dari pagi sampai sore. Jadi seharian full lihat laptop. Berarti nggak ada koreo. Nggak ada Mas. Ya. Kan biasanya paling bagus kan. Ya itu. Ya nasibnya di situ nggak bisa ikut koreo. Padahal kan kayak momen momen yang nggak bisa ini kan terlupakan. Momen yang ditunggu-tunggu dan momen yang akan tidak bisa terlupakan gitu ya Mas. Malah COVID. Full online. Berapa hari tuh Mas? Total seminggu. 7 hari. Kalau yang full full laptop, maksudnya full live, maksudnya live tuh ya tiap hari tuh 7 hari, seminggu lah. Terus dibagi seragam gitu. Mas. Kayak ya semisal ada yang hitam putih terus batik cuman gitu. Ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti. Ngapain Mas kalau ospek online? Mendengarkan atau ada interaksi itu tetepan? Ya mendengarkan ada interaksi juga. Soalnya karena saya ini ya Mas ya, pernah jadi panitia ospek juga di tahun berikutnya karena setelah COVID ya Mas. Setelah COVID. Nah, itu hampir mirip kayak offline, cuman bedanya ya online terus ngadep layar, lihat layar tok seharian. Lihat layar. Jadi gimana ya? Ya ada talk show-nya. Terus ya tetap ada interaksi kan, ada pemandu Mas. Nah, itu ada dibagi kalau UGM tuh gugus. Tuh kayak nama-nama apa ya? Dulu tuh kayak mungkin nama-nama pahlawan atau apa saya kurang tahu. Soalnya kan ada Suparwi dan lain-lain. Suparwi. Nah, itu dibagi gugus, isinya beberapa saya lupa. Belasan atau 20-an itu. Aku lupa Mas. Wah, lama banget di sana. Pokoknya gambaran ospek ketika COVID seperti itu ya. Seperti itu. Nah, berarti kan Mas Hanan ini masuk kuliah di UGM itu masih COVID juga kan? Itu sampai semester berapa Mas? Itu sampai semester 2. Berarti 2 semester 1 sama 2. 1 tahun ini nggak masuk ke kampus? Nggak masuk kampus. Full online juga. Full online. Terus kan semester 3-nya masuk nih. Masuk. Terus apa yang dilakukan Mas? Mungkin Mas tetap kayak malah jadi maba. Tetap jadi maba. Soalnya kan belum tahu gedungnya mana, terus ya semisal kantin mana ini kan. Jadi tetap ya jalan-jalan keliling dulu. Dan kenalan-kenalan lagi dulu ya. Ya. Soalnya ya kan sama aja, semisal kelas online, cuman tahu namanya ini, cuman nggak tahu orang yang mana. Jadi tetap pas dateng terus ketemu sekelas tetap ya kenalan lagi jatuhnya. Tetap jadi maba lagi. Maba 2 kali. Nah, terus ini berarti kuliah di UGM itu susah nggak Mas? Dibilang susah, mungkin susah ya Mas ya. Soalnya susah, ya kalau di telinga masyarakat kan udah kayak kampus besar nih. Jadi mungkin kayak punggungnya berat juga sih bawa nama UGM. Tanggung jawabnya. Dan keluar juga pasti kan dipandang UGM masuk nggak seperti ekspektasi masyarakat gitu. Kadang kalau di lingkungan masyarakat, semisal kita ngelakuin hal yang gimana itu dapat UGM kok gini. Tuh. Jadi seperti itu. Terus ya juga sebenarnya tuh kalau dibilang pinter-pinter banget sih aku juga enggak Mas. Nah, kadang masyarakat juga mandangi, wah ini anak UGM mesti pinter. Jadi kadang suka ditanyain yang gimana-gimana. Aneh-aneh gitu ya. Padahal kan ya belum tentu juga aku tahu kan. Enggak semuanya harus tahu. Enggak semuanya harus tahu.
Ngomong-ngomong ini semester berapa, Mas? Ini selesai semester 5, masuk ke semester 6. Mau masuk ke Mau masuk semester 6. Berarti 2024 ini semester 6. Semester 6. Kalau KKN itu semester berapa sih, Mas? 6 ke 7, Mas. Jadi liburan semester. Oh, 6 ke 7. 6 ke 7. 6 ke 7 berarti semester 6 ini tetap di kampus. Tetap di kampus, tapi kebetulan departemenku itu mewajibin magang, Mas, MBKM sekarang. MBKM. Jadi full 1 semester selama di semester 6 nih MBKM. Jadi enggak di kampus. Terus magang kayak magang. Di mana itu? Kebetulan aku dapat di Sumatera, Mas. Astagfirullah, jauh banget, Mas. Lampung. Sumatera. Lampung. Itu kok bisa ke jauh-jauh itu gimana, Mas? Kok bisa jauh? Nah, mungkin karena ini ya, Mas ya. Kebetulan yang di tempat magang saya itu karena ada pisang. Nah, itu mungkin saya lebih tertarik ke situ. Jadi makanya saya milih ke perusahaan itu. Jadi ya dapatnya di Sumatera, di Lampung itu. Itu kerjasama dengan UGM nggak, Mas? Itu iya, Mas, jatuhnya mitra. Perusahaan kan itu? Perusahaan tapi masih mitra dengan UGM. Ya, Fakultas Pertanian lah. Berarti udah mitra gitu ya. Enggak, maksudnya Mas Hanan ini cari-cari sendiri. Oh, saya pengen di Papua di sini terus bisa, Mas, sebenarnya. Bisa. Yang Tapi enggak mitra pun bisa. Yang awalnya nggak mitra, terus sebenarnya saya misal mau di perusahaan ini, saya harus ngasih kontaknya perusahaan ini, terus nanti diajukan ke fakultas biar jadi biar yang hubungi fakultas. Oh gitu. Enggak dari mahasiswa sendiri itu. Nggak dari mahasiswa. Nah, terus ini rencananya berangkat kapan, Mas? Kemungkinan Februari, Mas. Februari. Berapa bulan tuh, Mas, kayak gitu? Sampai Juni. Sampai Juni. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya 5 bulanan. 5 bulan. Kurang lebih. Berarti besok bisa kurang lah. 5 bulan di Sumatera ya. Ngomong-ngomong, Mas Hanan asli Jogja ya ini? Asli Jogja, Mas. Asli Jogja. Respon orang tua gimana, Mas, kalau Mas Hanan mau merantau jauh? Alhamdulillah mendukung sih, Mas. Mendukung. Tapi sempat dulu ada kayak ya sempat ditanyain juga kenapa kok mau yang jauh gitu. Ya alasannya kayak tadi karena saya minat di komoditas itu pisang tadi. Terus ya alhamdulillahnya dapat di perusahaan yang besar kan. Tergolong besar ya. Makanya orang tua mendukung. Sangat support. Sangat support. Nah, itu biaya sendiri ataukah dari kampus atau bagaimana itu? Kalau dengar-dengar awalnya tetap pakai biaya sendiri dulu, Mas. Cuma nanti dari kampus kayak ada ganti. Cuman katanya sih enggak semuanya. Saya juga belum tahu ini soalnya ya belum ada info lanjutan lagi. Belum ada info lanjutan. Oke, kembali lagi ke tadi, Mas. Setelah COVID kan masuk kayak maba, kenalan-kenalan lagi, lihat-lihat bangunan-bangunannya lagi di UGM ya toh. Nah, pas di situ itu kan organisasi banyak nih, Mas. Banyak kan. Nah, Mas Hanan itu ikut organisasi-organisasi seperti itu enggak? Ikut, Mas. Saya ikut himpunan mahasiswa di prodi saya. Jadi prodinya kan agronomi. Jadi saya ikut di IMAGRO, Ikatan Mahasiswa Agronomi dan Pemulihan Tanaman. Ikut di situ. Ikut di situ. Itu lika-likunya juga apa namanya menguras waktu, tenaga, pikiran itu enggak, Mas? Ya menguras sih, Mas, bisa dibilang. Tapi kan enggak yang setiap hari ada proker atau kegiatan gitu, Mas. Jadi kan ya karena kita kan di lingkungan akademik ya, jadi tetap fokus utama tetap di kuliah. Tetap di kuliah. Tetap di kuliah. Cuman di samping itu karena kita ya namanya udah komitmen kan, join ikatan mahasiswa ya harus ada konsekuensi lah. Jadi semisal ikut ini ya semisal ada proker harus tetap jalan. Harus tetap jalan. Nah, itu dengar-dengar Mas Hanan ini pernah jadi apa? Wakil apa? Wakil ketua. Wakil ketua yang mana itu? Yang prodi.
Ya, yang Imagro ini tadi. Imagro itu apa? Kepanjangannya apa? Ikatan Mahasiswa Agronomi dan Pemeliharaan Tanaman. Oh, Mas Hanan itu menjadi wakil di situ. Itu di tahun keduanya. Tahun kedua. Soalnya kan yang tahun pertama ya pada umumnya kan kalau mahasiswa baru kan masih ini kan masih staf lah. Masih kayak magang gitu ya Mas? Kalau di pekerjaan gitu. Bisa dibilang ya. Cuman ya. tetap ada kayak udah dikasih tanggung jawab harus ngejalanin proker ini gitu. Kayak jadi penanggung jawabnya. Berarti tugasnya kalau jadi wakil itu lebih banyak ya Mas? Atau gimana? Sebenarnya malah lebih sedikit Mas, bisa dibilang. Soalnya kan ya kayak ini sih Mas, kepengurusan yang lain misal di dusun atau di mana kan ibarat ketua pemuda sama yang kepala divisinya kan malah lebih banyak kerja yang kepala divisi. Jadi kayak lebih ke monitoring aja sih. Semisal nanyain proker ini gimana, kendalanya apa, cuma gitu. Berarti lebih ke membagi tugas dan setelah itu pengawasan gitu ya. Kalau membagi tugas enggak sih Mas. Soalnya biasanya karena ya kita kan meneruskan dari sebelumnya. Jadi nanti yang menentukan itu udah dari kepala divisi yang udah ditunjuk. Oh gitu. Mungkin kalau membagi tugasnya sama ketuanya sih. Biasanya nanti ketuanya ngawasi yang kementerian apa. Biasanya kan kalau di Imagro nyebutnya kementerian Mas, bukan divisi. Ya sebenarnya sama, cuma namanya kementerian. Penyebutannya saya Mas ya. Dibagi semisal ada 8 kementerian nih. Nanti ketuanya pegang 4 kementerian, wakil aku pegang 4 kementerian. Jadi dari 4 kementerian tadi yang aku pegang, nanti kalau semisal ada kendala atau semisal ada aduan gini-gini, ada staf yang kurang gimana, kurang aktif foto gimana, nanti ngomongnya ke aku. Oh jadi dibagi gitu ya. Dibagi ya. Berarti enggak membagi tugas tapi di setiap kepala apa ya namanya kepala kementerian itu mengajukan agenda kegiatan gitu. Kalau agenda Mas udah dari awal. Jadi sebelum kebentuk kalau di organisasi kan kabinet ya namanya. Ya. Nah itu sebelum kebentuk kabinet itu dari kepala divisinya itu udah ngerancang lah proker apa aja yang mau dijalanin, terus ya sama timeline-timelinenya itu udah didiskusin dulu sebelum ada open recruitment anggota baru. Itu berarti kalau ikut seperti itu mengganggu perkuliahan nggak Mas? Kalau ikut-ikut seperti itu. Secara umum enggak sih Mas. Kalau kan biasanya kalau program kerja itu kan dijalankan itu kan pas kalau enggak pas waktu di luar waktu kuliah. Jadi enggak yang mengganggu waktu kuliah gitu loh. Jadi kalau dibilang ganggu sih enggak ganggu juga. Enggak ganggu juga ya. Ya sebenarnya tergantung pribadi masing-masing sih. Bisa membagi waktu atau enggak gitu. Dan selain itu ada organisasi yang diikuti lagi? Kalau organisasi cuma itu Mas, tapi ya tadi ada yang ikut kepanitiaan seperti yang udah tadi saya bilang ikut panitia ospek tadi. Panitia ospek. Itu kalau bisa jadi panitia ospek itu semester berapa itu Mas? Itu semester 3 Mas. Jadi udah kan bisa itu? Udah bisa. Soalnya kan kalau di UGM itu kan masuk mahasiswa baru itu kan Agustus ya. Nah, jadi tahun depannya kan berarti udah berjalan 2 semester nih. Nah, itu baru semester sebelum masuk ke semester 3 udah bisa jadi panitia. Ya semester 2 lah. Udah bisa 2 ke 3 lah ya. 2 ke 3. Udah bisa. Itu berarti Mas Hanan ini udah ikut berapa kali, Mas? 2 kali, Mas. 2 kali itu. Itu enggak bosen itu, Mas? Ikut 2 kali. Enggak, soalnya naik jabatan lah bisa dibilang. Asik. Kayak karir ya. Itu pas berarti panitia ospek pas ketika Mas Hanan jadi panitia itu udah nggak COVID ya Mas? Udah nggak COVID Mas. Soalnya kan ya udah nggak COVID. Soalnya kan terakhir dicabut apa ya? Yang yang ketat-ketat itu. Oh nganu, lockdown. Lockdown. PPKM. PPKM. Nah itu kan udah selesai di semester 2. Pokoknya sebelum pokoknya semester 2 akhir lah. Pokoknya sebelum semester 3 itu udah
udah selesai kan PKM-nya. Jadi pas itu ospeknya offline, tetap di kampus. Tetap koreo gitu. Iya, cuman ya masih terbatas ini sih, kayak harus wajib masker dan lain-lain. Cuman pas itu aku ikuti di ini Mas, panitia ospek yang fakultas, bukan yang universitas. Biasanya kalau yang bikin koreo besar itu yang di GSP itu kan universitas. Nah, ini aku yang fakultas. Oh, jadi ada dua, ada yang di universitas, ada yang di fakultas. Tapi itu masih dalam satu serangkaian ospek. Jadi namanya kan PPSMB. Jadi itu panitia itu sendiri-sendiri kan? Tetap ya, dibagi kan? Sendiri. Jadi panitia univ ada sendiri, terus panitia yang fakultas ada sendiri. Berarti ceritanya itu seperti itu Mas Ana. Kalau di sana itu caknya cantik-cantik ya Mas? Waduh, ini banyak sih Mas kayaknya. Banyak. Ada nggak pengalaman percintaan di Waduh. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu ini Mas. Ya ada lah. Ada ya? Berapa orang? Waduh. Berapa ya? Dikit sih Mas. Tapi ada ya Mas? Ada lah, pokoknya ada. Banyak yang cantik ya Mas? Tapi kan cantik itu kan relatif toh Mas. Relatif. Tergantung sudut pandang masing-masing. Terus sekarang ini lagi liburan ini ya? Liburan semester. Ya tapi besok masuk langsung magang itu tadi. Masuk langsung magang. Rencana naik apa ini Mas? Paling kalau Lampung kan masih deket ya Mas ya, sama cuman ya nggak cuman sih, paling nyebrang Selat Sunda kan. Nah, paling paling bis Mas paling ya, yang murah kan. Mau naik bis ya? Itu berapa satu kelompok ke sana itu berapa orang sih Mas? Oh kebetulan ada kuotanya Mas, tiap perusahaan. Oh dibatasi gitu? Terus kebetulan di perusahaanku ini ada tiga kuota. Sebenarnya empat kuota. Cuman karena yang satu ada kepentingan lain kan, jadi yang jadi berangkat 3 orang. Berarti 4 kuota ini 4 orang toh, enggak 4 tim gitu toh? Enggak. Cuman itu 4 orang itu dari prodiku aja Mas. Prodi Mas Hanan aja. Agronomi. Nanti yang prodi lain itu ada kuota lagi, cuman saya nggak tahu berapa. Tapi jadi satu kelompok gitu ya Mas? Belum tahu juga sih Mas. Soalnya kalau dengar dari cerita kakak tingkat sih itu ya nanti tetap ketemu jadi satu di sana. Tetap maksudnya kan beda ya kalau magang itu enggak proyeknya enggak dari mahasiswa gitu. Kita tetap ngikut mahasiswanya. Mahasiswa tetap ngikut perusahaannya. Cuman ya nanti ya tergantung yang diambil apa. Maksudnya kan kalau ya aku kan budidayanya nanti paling ya di masalah kayak mungkin perawatan atau penanaman gitu ya Mas, biar enggak bayar sesuai jurusan. Yang sesuai jurusan. Tapi ya. Tetap agenda perusahaan. Tetap agenda. Kalau KKN kan agenda mahasiswanya. Cukup rumit ya. Ya, begitulah. Itu kalau di UGM banyak tugas ya. Laporan atau apa? Kalau laporan praktikum kebetulan di prodiku banyak Mas. Banyak soalnya kan banyak itu ya Mas. Penelitian gitu ya. Nah itu juga. Soalnya kan ya namanya budidaya ya. Kalau nggak praktek langsung di lapangan kan ya agak susah juga kalau cuma teori. Nah itu sebenarnya itu yang bikin susah tuh semisal kita praktikum kan ada acara atau agenda. Nah nanti tiap acaranya itu dibuat laporan. Misal ya kayak praktikumnya tadi tuh ngapain aja ya. Dijadikan laporan terus dikumpul gitu. Terus nanti dibandingin sama literatur yang dari jurnal-jurnal gitu Mas. Berarti ternyata sangat complicated. Ya. Terus ini untuk sesi terakhir itu rencana nih Mas yang ada di kepala Mas ini setelah lulus dari UGM ini rencana mau ngapain? Kerja kah atau lanjut S2 kah atau gimana? Sementara ini. Sementara
kalau di pikiran saya tetap mau kerja dulu Mas. Cuman dari orang tua ada dorongan buat lanjut S2. Nah ini belum tahu nanti gimana. Tapi kalau dari hati yang terdalam Mas Hanan ini mau lanjut atau? Ya tetap, kalau dari hati tetap mau kerja dulu sih Mas. Cuman kalau semisal nanti ya rezekinya entah itu kalau alhamdulillahnya dapat beasiswa ya, kalau bisa lanjut S2 ya S2 dulu. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau semisal kok pengen kerja dulu ya setahun 2 tahun baru lanjut. Baru lanjut. Ya walaupun nanti tetap jatuhnya kalau mau S2 kan lebih mahal dibandingkan S1 langsung S2. Itu kan terus juga kalau katanya sih Mas, karena habis lulus kan kalau mau masuk S2 kan masih kayak berhubungan. Jadi mungkin kan materi atau masih enak gitu ya Mas. Masih bisa mengikuti nggak yang susah banget. Nah itu sebenarnya sempat bingung juga, cuman tetap pengen kerja dulu. Oke, mungkin itu. Dan apa namanya, besok kalau setelah magang dan KKN mungkin bisa diceritakan. Ini ada spill KKN kemana? KKN-nya mau ke NTT Mas. Tapi itu udah diproses belum Mas? Kalau timnya udah ada. Timnya udah ada. Berarti cuman fix ke sana gitu. Fix ke sananya. Cuman nanti tetap ada ngurus-ngurus ke universitas dulu buat nembusin proposal dan lain-lain gitu. Masih bisa di ACC atau enggak gitu? Kalau ACC pasti ACC. Pasti ACC. Cuman ya kalau kan ya KKN kan butuh biaya juga Mas. Nah itu buat pendanaan sih lebih tepatnya. Buat uang itu cair. Ya walaupun nggak semua, tapi kan setidaknya bisa membantu nanti proker di sana. Oke, setelah magang dan KKN mungkin besok kita bisa berjumpa lagi Mas. Kita mau tahu pengalaman di Sumatera dan di NTT. Terima kasih Mas Hanan atas sama-sama Mas, terima kasih juga udah diundang. Siap, tapi sebelum kita tutup ini Mas, ada pengeringan tanah. Saya ini agen properti Mas, jadi sambil podcast, sambil jualan tanah, sambil jasa pengeringan. Namanya apa Mas? Namanya itu Pratama Land Group. Jadi itu saya punya media sosial nih Mas. Media sosial. YouTube dan TikTok. Ini namanya Pratama Land Group. Siapa tahu? Mungkin teman-teman yang lagi cari tanah atau rumah ya, mungkin bisa dibantu rumah. Bisa. Nanti langsung cek aja TikToknya Pratama Land dari Mas Andia. Kalau Mas kan mahasiswa ini banyak cari kos ini ya Mas ya. Cari kos murah-murah gitu ya. Bisa kita bantu. Lewat pesanan juga bisa. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih.